Terima kasih bersama kami NTV Prime Dialog, saya Doni De Keizer. Kita bahas bola pemirsa. Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 dalam pertandingan kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo, Kamis malam. Meski diimbangi Laos, posisi Indonesia tetap naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan raihan 4 poin dari 2 laga sebelumnya. Posisi sementara Timnas Garuda Muda masih unggul 1 poin atas Vietnam, tim kuat di klasemen grup B yang baru menjalani 1 laga di musim Piala AFF 2024 ini. Apa saja tantangan yang dihadapi Timnas usai imbang ditahan Laos? Lalu bagaimana strategi jitu Timnas menghadapi laga lawan Vietnam beberapa hari lagi? Saya sudah hadirkan narasumber di studio, analis sepak bola Anton Sanjoyo dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura yang seorang pecinta sepak bola, Suryo Pratomo. Bung Joy, apa kabar? Baik, Don. Terima kasih bersama kami. Kita sapa Mas Tommy dari Singapura. Mas Tommy, apa kabar? Baik, Don. Terima apa kabar, kasih. Selamat malam, Pak Dubes. Siap. Saya lihat wajah Excellency senyumnya beda setelah ditahan imbang Laos. Saya mau minta komentarnya dulu, Mas Tommy. Gimana soal kita laga Laos kemarin? Nah, saya kira yang menarik sebetulnya di Piala AFF ini ada 2 kekuatan yang tiba-tiba menjelma sebagai kekuatan yang membuat kejutan besar. Pertama adalah Kamboja, yang kedua adalah Laos. Kita tahu Kamboja di pertandingan pertama bisa menahan Malaysia 2-2. Dan Laos di luar dugaan bisa menahan Indonesia justru di kandang Indonesia 3-3. Apa yang ingin saya katakan, yang pertama adalah dalam sepak bola memang tidak bisa kita taken for granted seakan-akan kita pasti menang. Tidak ada yang pasti menang. Setelah pertandingan selesai baru kita tahu hasilnya seperti apa. Ya. Dan yang kedua adalah yang harus menjadi perhatian kita adalah PR besar dari pembinaan sepak bola kita. Ini yang harus terus menjadi perhatian dan harus terus diupayakan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada sistem pembinaan yang ada di Belanda. Kita harus juga konsentrasi membina pemain-pemain kita yang ada di Indonesia. Dan levelnya harus sama seperti Belanda. Bagaimana itu dilakukan? Ya, bukan hanya melakukan naturalisasi pemainnya saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah menaturalisasi sistem pembinaan sepak bola yang ada di Belanda. Ya. Dan kalau kita bicara soal Belanda, kekuatan Belanda itu adalah di pembinaan sepak bola dini dan usia muda. Nah, Anton Sanjoyo adalah orang yang menurut saya sangat konsisten untuk mengingatkan persoalan pentingnya pembinaan pemain muda. Dan kita menunjukkan kita boleh puas dengan yang kita capai di penyisian Piala Dunia, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa tuh kan pemain Indonesia memang tidak punya kemampuan, lawan aja hanya bisa bermain 3-3. Poinnya bukan di sana. Poinnya di sana itu adalah justru menjadi pengingat dan harusnya menyadarkan kita semua. Ada pekerjaan rumah sepak bola dalam negeri yang harus kita lakukan. Ya, PR-nya ternyata masih banyak ya. Saya tahu Bung Joy akan banyak catatan tentang target 3 poin yang gagal diraih. Tapi kita lihat dulu grafis berikut ini ya. Pemirsa, tim kami sudah menyiapkan grafis terkait dengan hasil sekaligus jadwal pertandingan. Kita lihat hasil pertandingan Indonesia pada laga Indonesia lawan Myanmar, kita unggul 1-0. Kemudian Kamis kemarin kita ditahan imbang oleh Laos dengan 3-3. Sementara Bung Joy dan Mas Tommy juga tahu bahwa Laos ini sebenarnya kalau bisa dikatakan memang dia di bawah Myanmar ya. Yang kita kalahkan. Iya, ya betul. Kan? Kalau dari sisi peringkat ya. Peringkatnya di bawah Myanmar. Nah, sementara Indonesia 2 hari lagi akan menghadapi Vietnam, tim tangguh. Kemudian Sabtu tanggal 21 kita laga berikutnya. Oke, Bung Joy, catatan Anda. Ya, kemarin itu pertandingan melawan Laos sebetulnya memang draw rasa kalah ya. Dalam arti memang kan kalau sejarah pertemuan Indonesia dengan Laos itu 6 kali atau 7 kali Indonesia selalu menang, bahkan Atas Laos, pertemuan terakhir itu 2-2 itu pun
tahun 2012 dan Indonesia waktu itu menjalani laga grup yang sudah tidak menentukan. Nah, kemarin itu sebetulnya saya cukup kaget dengan penampilan Laos, tapi paling kaget saya penampilan Indonesia. Karena? Yang lebih berantakan daripada pertandingan ketika melawan Myanmar. Meskipun melawan Myanmar menang, tetapi memang kemenangan itu diperoleh dengan ya ugly win lah gitu istilahnya. Mainnya jelek tapi tetap bisa menang. Saya menduga ada masalah di dalam, pertama adalah mereka berkumpul tidak terlalu lama, mungkin hanya 9 atau 10 hari. Sekelompok pemain yang jarang bermain bersama, terpecah belah, tercerai-berai di banyak klub, hanya berkumpul 9 hari, bagaimana mau mempersatukan satu chemistry. Pelatih terbaik sekalipun saya rasa sulit. Meskipun ditambah pemain-pemain yang sudah memperkuat level senior, tapi itu ternyata tidak terlalu menolong. Apalagi kemarin ketika melawan Laos, hampir semua pemain tampil